Halo guys, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara trading di Bybit Exchanger. Menjelaskan perbedaan antara USDT perpetual dan inverse perpetual, kemudian funding rate itu apa, cross atau isolated itu apa, dan juga cara beli, limit market atau yang conditional. Sebelumnya, ayo subscribe dulu guys. Akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih. Untuk yang USDT perpetual, ini berarti modal atau posisi kita semuanya itu harus menggunakan USDT untuk melakukan open position. Take profitnya pun dalam bentuk USDT. Tetapi kalau inverse perpetual ini, jika kita memilih BTC USD, maka kita harus memiliki modal dalam bentuk BTC. Dan keuntungan ataupun kerugiannya akan diproses dalam bentuk BTC. Kalau ETH ya pakai ETH, kalau EOS akan pakai EOS, dan XRP akan menggunakan XRP atau Ripple. Oke, pertama kita bahas USDT perpetual dulu ya guys. Jadi kita sebelumnya untuk trading kita harus deposit USDT kalau untuk di USDT perpetual. Nah, funding rate ini apa? Jadi funding rate ini bisa positif, bisa negatif. Kalau positif itu artinya yang memasang posisi open long itu harus membayar kepada yang open short dalam durasi 8 jam. Jadi tiap 8 jam dia akan menjalankan perintah ini. Nah, besarnya tergantung dengan posisi kita tentunya. Posisi kita dikalikan dengan funding rate. Misalnya saya pasang long 1 BTC, ya berarti saya harus membayar 0,01% dari itu ke yang memasang short. Di setiap 8 jam kita ada biaya inapnya. Tapi kalau kita open short, malah kita mendapatkan 0,01% tersebut. Nah, kemudian ada cross, ada isolated. Untuk yang pemula, saya sarankan yang isolated. Karena setiap posisi kita itu ada batas maksimal untuk kerugiannya, jadi tidak total loss. Kalau kita cross seperti ini, kita menggunakan seluruh modal kita untuk menahan posisi tertentu dalam trading. Kalau isolated, begitu posisi dalam tradingan kita itu terkena liquidation, maka hanya modal yang kita gunakan untuk membeli posisi itu saja yang habis, tidak keseluruhan modal kita. Nah, di sini kita bisa mengatur juga leverage-nya. Untuk long kita misalnya atur 50 karena kita yakin market ini akan bergerak lebih besar kemungkinannya untuk ke atas daripada turun. Nah, kita bisa menggunakan leverage yang lebih besar untuk long dan lebih kecil untuk short. Seperti ini. Nah, untuk open position-nya ada 3 pilihan, limit, market, dan conditional. Kalau limit itu kita antri guys. Nah, kalau antri itu biasa kita dapat 0,025% bonus malahan. Jadi saya sarankan ke teman-teman untuk menjadi market maker antri. Jangan langsung dibeli harga yang tertera di sini. Misalnya sekarang kita mau buka long ya, di harga segini, kan di bawah harga saat ini kalau 10.218 ini. Jadi, kita akan masuk posisi antri. Ini saya masukkan 1. Nah, karena ini isolated, maka hanya modal ini saja yang kita resikokan dari keseluruhan dana yang saya miliki. 996. Jadi kalau menginjak angka 10.065 dolar, maka 219 dolar ini habis guys. Tapi masih ada sisa 996 kurangi 219 dolar. Oke, kita confirm. Kita lihat di sini, kita sebagai market maker. Jadi belum ada order di sini. Belum ada position. Tapi kita ada active order di harga 10.218,5 dolar sebesar 1 BTC. Nah, kalau kita market, itu artinya kita sebagai price taker. Nah, price taker kena 0,075%. Jadi langsung ada biayanya. Misalnya 1, kita beli long. Nah, harganya lebih mahal guys, dibandingkan yang tadi. Selain karena harganya beda 8 dolar, kita juga kena biaya lagi yang 0,075% tadi itu. Nah, liquidation price-nya tentu di atas yang
price maker tadi. Ada juga conditional guys. Jadi kita bisa mengatur ketika harga menginjak angka berapa, kita akan melakukan pembelian open atau short. Misalnya ketika harga 10.000, saya akan membeli 1 BTC di harga 10.005 dolar misalnya. Nah, kalau kayak gini artinya begitu harga market ini menginjak angka 10.000, maka saya akan secara otomatis, meskipun saya tidur, saya akan melakukan pembelian open long di harga 10.005. Nah, yang membedakan conditional dengan limit, meskipun sama-sama menunggu, conditional ini tidak akan muncul di order book. Jadi menunggu nanti ketika tercapai angka triggernya, baru dia akan mengeksekusi order ini, guys. Sedangkan kalau yang limit, itu kita langsung muncul di sana. Muncul di order book sini. Nah, kita coba dulu ya, guys. Ngikuti harga market 0,1. Kita juga bisa langsung ngatur take profit dan stop loss sebelum kita order. Misalnya kita mau TP di harga berapa nih? Karena ini harga market, jadi harga yang tertera di sini yang akan kita beli. TP-nya misalnya saya mau di harga 10.300 dan saya mau stop loss-nya itu di angka 10.200. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika saya open long, saya akan diestimasi akan mendapatkan keuntungan 6 dolar jika tercapai ini 10.300. Dan saya hanya akan kehilangan 3,85 dolar ketika harga turun menjadi 10.200. Nah, karena ini mengikuti harga market, maka dia immediate end or cancel. Nah, di sini kita sudah punya. Kalau kita lihat gambar, kita bisa melihat ini adalah target stop loss kita dan ini adalah target take profit kita. Dan ini bisa kita ubah-ubah. Di sini kita menggantinya, guys. Take profitnya mau berapa? 10.400. Terus juga ketika harganya kan misalnya sudah mendekati 1.300, kita naikkan juga 1.280 gitu misalnya. Jadi ketika dia turun, dia tidak akan kembali ke 1.200 lagi. Kita melakukan peningkatan dari stop loss supaya profit kita tidak berkurang banyak. Ini juga memiliki fitur langsung reversal, guys. Jadi misalnya kita itu salah arah nih, dan kita mau langsung ganti arahnya, ternyata ini mendadak akan turun, karena kan saya sudah punya long ini 0,1, dan mendadak market itu arahnya turun dengan cepat. Nah, saya bisa langsung mengeklik reverse position ini, dan dia akan langsung ganti jadi short. Nah, tadi yang pertamanya long, sekarang jadinya short, guys, setelah kita klik. Jadi tombol ini kita memudahkan kita untuk melakukan trading jadi lebih cepat untuk mengantisipasi jika tradingan kita berlawanan dengan arah. Jadi kita nggak perlu nge-close dulu orderan kita yang long, terus kita input lagi yang short, itu kan terlalu lama. Jadi daripada melakukan itu, kita bisa mengeklik reverse position ini. Tentunya dia akan kena 2 kali biaya trading price taker. Tapi dengan gejolak pasar yang ketika kita akan mengklik itu, kita menghemat banyak waktu sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Meskipun kita kena biaya dari make taker fee tersebut. Kemudian di sini kita nggak bisa lagi melakukan sell short with stop loss and take profit karena kita sudah memiliki posisi di sini. Tapi kita bisa ngeditnya di sini. Jadi kalau kita sudah memiliki posisi short, kita bisa mengedit di bagian yang ini, guys. Sebelahnya daily, realize, PNL, TPSL. Nah, kita bisa masukkan di sini TP-nya mau berapa. Karena ini short, kita harus mengejar harga yang lebih rendah. Kita bisa mengetik angkanya. Jadi kan kita entry price-nya 10.260, berarti kalau short kita untung kalau harga turun. Kita bisa input manual, misalnya 10.000
seperti ini TP-nya, atau kalau kita bingung menentukan nominalnya, kita bisa klik ini aja, mau berapa persen profit kita. Kalau mau 10%, maka dia akan langsung muncul harga 10.164. Nah, stop loss-nya di berapa? Nah, karena kita short, kalau naik itu berarti kita rugi. Nah, sampai limit berapa? Sama juga kita bisa nulis manual, atau kita juga bisa ngeklik ini, misalnya 5%. Jadi potensi profitnya 10%, potensi kerugiannya 5%. Tentunya kita harus pertimbangkan dari technical analysis kita. Setelah oke, kita confirm, maka akan muncul di sini. Nah, karena kita belum punya long position, kita bisa melakukan mengeklik ini. Jadi kita klik ini ketika kita mau melakukan TPSL sebelum open position, dan ketika kita sudah ada position, kita bisa mengeditnya di bagian bawah sini. Di bagian position, kita klik yang ini. Nah, berikutnya yang inverse perpetual, yaitu kita menggunakan koin sebagai modal untuk tradingnya. Baik itu profit dan loss kita, semua akan dalam bentuk cryptocurrency. Nah, untuk video kali ini, kita buat di BTC aja ya. Konsepnya sama semua untuk semua koin. Nah, misalnya ini ada available balance saya, ada 1,04 BTC di sini. Leverage-nya saya 100 kali. Kebetulan di website ini kita tidak bisa ngatur cross sama isolated, tapi kalau di aplikasi bisa sama seperti yang USDT perpetual. Soalnya harganya sekarang seperti ini, 10.020. Kita mau berapa USDT? Nah, kita bisa tulis 5.000 lah, sekitar setengah BTC ya. Nah, order value-nya segini. Uang yang harus kita keluarkan untuk modal position kita itu hanya 0,0056 BTC. Karena leverage-nya kan 100 kali. Kalau kita coba buy long, maka akan muncul di sini. Kita juga bisa ngatur take profit-nya mau di angka berapa. Mau untuk 25% misalnya. Dia akan ke-trigger jika harganya 10.257. Stop loss-nya misalnya 15%. Dia akan ke-trigger di harga 10.216. Jadi kalau menang untungnya 25,34%, tapi kalau kalah 14,68%. Nah, kalau ini kita turunkan, memang kerugian kita akan lebih sedikit. Tapi harganya akan sangat dekat sekali dengan harga open position kita. Mendadak dia turun 10-20 dolar, sudah kejemput stop loss kita. Jadi ini teman-teman harus memperhatikan juga. Jangan sampai hanya dijemput-jemput aja karena terlalu dekat stop loss-nya dengan entry position-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, cost-nya itu jadinya segini, guys. Ini sudah termasuk fee dan margin. Nah, jarak antara entry position kita 10.231 dengan liquidation price kita itu 52. Sangat dekat sekali, guys. Jadi sebaiknya hati-hati dalam ngatur leverage ini. Kalau bisa menggunakan isolated saja supaya teman-teman juga tidak mengalami kerugian maksimal. Tapi hanya kerugian, misalnya kalau sampai rugi ya, amit-amit lah, diisolasi oleh posisi tersebut. Nah, itu nanti teman-teman bisa ganti di isolated, jangan di cross. Sisanya sama, kalau yang market juga kita langsung beli dari harga market, jadi tidak ada lagi tulisan berapa harganya tapi kita hanya memasukkan nominal berapa yang akan kita beli. Jadi bukan harganya, tapi berapa banyak posisi kita. Nah, kalau kita price taker seperti ini, kita kena 0,075%. Kalau kita price maker, kita malah yang dapat uang. Jadi saya sarankan teman-teman jangan menggunakan market, pakai limit atau yang conditional aja untuk mengurangi biaya trading. Kalau conditional sama seperti yang tadi saya jelaskan di USDT perpetual, trigger harganya berapa? Ya, kayak support resistennya berapa teman-teman mau masuk. Jadi sudah menembus support, biasanya akan lanjut turun, ya kan? Nah, teman-teman bisa entry di sana untuk short. Misalnya di angka 10.000 lah. Faktor psikologis kan. Nah, nanti kita entry-nya itu di 9999, misalnya seperti itu.
kuantitinya 5.000. Jadi ketika harga menyentuh angka 10.000, teman-teman akan menjalankan perintah untuk membeli atau menjual, long atau short. Nah, kalau menurut teman-teman bakalan mantul naik ke atas, ya tentunya teman-teman akan beli yang long atau yang buy. Tapi kalau teman-teman rasa jika menembus 10.000, dia akan lanjut turun, maka teman-teman menggunakan sell atau short. Kita bisa lihat di sini conditional, ada satu orderan. Di sini statusnya untriggered karena masih belum menyentuh trigger price yang saya masukkan. Jadi harga harus kurang dari sama dengan 10.000 dolar, baru dia akan mengeluarkan order ini guys. Sebesar 5.000 USD. Tapi semua basis dari margin ini semuanya menggunakan cryptocurrency. Karena BTC USD perpetual, maka ini menggunakan BTC sebagai kolateralnya. Kita juga bisa close position langsung di sini, di gambar ini. Ini juga bisa kita geser-geser ya guys. Jadi kita mau ngatur di mana yang nyaman. Kita suka di mana, kita bisa atur. Kalau kita mau cancel, kita nggak perlu turun ke sini, terus geser ini, oh cancel. Kita bisa langsung dari sini, klik, selesai. Langsung ke cancel. Jadi user interface-nya saya rasa ini mudah sekali sih. Dibandingkan exchanger-exchanger lain yang ribet ya. Sangat cepat prosesnya kita untuk memahami. Dan sangat simple kita menaruh order, open atau close position-nya. Jadi luar biasa ini untuk Bybit yang telah mendevelop user interface untuk platform baik itu di PC maupun di aplikasi. Menurut saya sangat mudah dipahami oleh orang awam. Oke guys, sekian dulu video penjelasan mengenai Bybit. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, bisa tolong sampaikan di kolom komentar. Kalau misalnya memang banyak yang bingung di sana, akan saya berikan video part 2-nya untuk menjelaskan lebih detail dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman. Salam sukses, kaya raya guys, happy trading, stay safe and stay healthy guys. Ayo subscribe dulu guys, akan ada info-info menarik lainnya di dunia bisnis digital guys. Terima kasih.